Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, yaitu channel YouTube Pak Cik. Kali ini kita akan membahas naskah teater yang berjudul Pendekar Bukit Tabandang. Pendekar Bukit Tabandang ini disutradarai oleh Pispian Rahman, sarjana seni. Naskah ini pernah juga dimainkan oleh murid-murid SMA Pintar. Adapun pemain di sini ada beberapa orang, yaitu sebagai ibu, bapak, jaka, kemudian warga, kemudian hulu balang, dan pendekar Bukit Tabandang, Datuk Batua, Datuk Dubalang, Aisyah, Udin, dan Rana. Kita bacakan sinopsisnya. Pendekar Bukit Tabandang. Pada zaman dahulu di sebuah negeri yang bernama Lubuk Ambacang, hiduplah sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan putra semata wayangnya, yang mereka dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, bapak dan ibunya berpamitan pergi ke negeri rantau Kuantan untuk berdagang. Dan dengan berat hati sang putra merelakan orang tuanya untuk pergi. Setelah kepergian orang tuanya, ia sangat kesepian. Mimpi buruk pun menyertai tidurnya. Ia terbangun dengan perasaan khawatir. Tak lama berselang waktu, datanglah seorang warga dengan tergesa-gesa mengabarkan kepada sang putra bahwasanya kedua orang tuanya telah meninggal karena terbunuh oleh segerombolan perampok di Bukit Tabandang. Dan sang putra merasa sangat sedih atas kematian kedua orang tuanya, sehingga timbullah keinginan yang sangat kuat di hati kecilnya untuk membalas dendam atas kematian bapak dan ibunya. Di Bukit Tabandang ada seorang pendekar yang menguasai kawasan tersebut. Pendekar itu bernama Pendekar Hulu Bukit Tabandang, yang terkenal karena kekejamannya. Ia telah membunuh seorang pemuda yang bernama Hulu Balang. Dia adalah anak dari Datuk Dubalang, penguasa negeri Lubuk Ambacang. Sepasang suami istri yang saling mencintai. Mereka berasal dari negeri Pagaruyung, di mana hubungan mereka tak direstui oleh orang tua mereka. Suatu hari mereka berniat merantau ke suatu daerah untuk mengubah nasib. Sang paman dari perempuan mengajak mereka untuk pergi ke Malaysia. Sementara sang suami ingin membawa istrinya ke Nagori Rantau Kuantan. Karena kesetiaan sang istri, berangkatlah keduanya menuju Nagori Rantau Kuantan melalui jalur yang sangat berbahaya yang dikenal dengan nama Bukit Tabandang. Di tengah perjalanan, tepat di daerah Bukit Tabandang, mereka dicegat oleh pendekar dan perkelahian tak terelakkan, dan akhirnya sang suami meninggal dunia. Sementara sang istri berhasil melarikan diri hingga sampai di daerah Lubuk Ambacang. Sebelum meninggal, sang suami berpesan agar menjaga janin yang dikandungnya dan membalaskan dendamnya. Saat sampai di Lubuk Ambacang, sang istri ditolong oleh Datuk Dubalang, penguasa daerah Lubuk Ambacang. Setelah beberapa bulan, anak yang dikandung wanita yang ditolong tadi pun lahir. Setelah anak itu dewasa, maka diceritakan kepadanya mengenai ayahnya yang dibunuh oleh pendekar Bukit Tabandang. Dan timbullah keinginan dari sang anak untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Dan ada seseorang yang bersedia menyanggupi permintaan Datuk Dubalang untuk membunuh pendekar Bukit Tabandang. Dialah Datuk Batua dari negeri Pangyan. Dan pergilah Datuk Dubalang untuk mengantar Datuk Batua ke tempat pendekar Bukit Tabandang. Dan terjadilah pertarungan antara keduanya. Akhirnya pendekar Bukit Tabandang terbunuh dengan pedangnya sendiri. Bapak, makanannya sudah siap. Ibu masak apa? Alhamdulillah Pak, hari ini ibu masak ikan asin. Tapi ikan asin cuma satu Pak. Itu pun sudah lebih dari cukup untuk Jaka Bu. Jaka mana Pak? Jaka. Cepat nak. Assalamualaikum. Bersalaman. Sambil bersalaman, sepertinya makanannya enak nih. Jaka langsung makan ya Pak, Bu. Ngomong-ngomong Bapak dan Ibu sudah makan? Bapak menjawab, Alhamdulillah, Bapak sudah makan nah. Ibu juga sudah makan tadi di belakang.
Jaka. Kalau begitu Jaka habiskan ya Pak, Bu. Ada apa Bapak, Ibu? Sepertinya ada sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan. Ibu. Begini nak, rencananya kami ingin pergi berdagang ke negeri orang. Jaka. Apa Bapak dan Ibu tega meninggalkan aku sendirian? Bukan begitu nak. Kami ini pergi untuk kamu juga, untuk masa depan kamu. Bapak dan Ibu tidak ingin kamu menjadi seperti kami yang tidak punya masa depan. Kami ingin kamu menjadi kebanggaan kami. Kalau Bapak dan Ibu pergi, Jaka tinggal sama siapa? Tidak nak, kami hanya pergi selama 2 hari. Tapi Bapak Ibu, rantau Kuantan itu kan sangat jauh. Jaka takut ada sesuatu hal yang terjadi di perjalanan. Tidak nak. Kalau begitu, Bapak dan Ibu harus berjanji agar kembali dengan selamat demi Jaka. Ini Pak, Ibu, ini Pak. Sudah semuanya, kata Bapak. Sudah Pak. Bapak, kalau begitu Bapak dan Ibu pergi dulu ya nak. Baik Pak, jaga diri kalian baik-baik. Kemudian malam setelah kepergian ayah dan ibunya, sepi rasanya malam ini tanpa Bapak dan Ibu. Andai saja Bapak dan Ibu masih bersamaku, pasti aku tak akan kesepian seperti ini. Sambil melihat foto, ya Allah, semoga kau selamatkan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Jaka sayang kalian. Jaka pada malam itu, Jaka mimpi buruk tentang Bapak dan Ibunya. Suara Bapak dan Ibu berteriak. Jaka pun terbangun dan terkejut. Tidak, tidak.